Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukralillah amma ba'd. Senang sekali rasanya bisa bersua kembali dengan Bapak Ibu CGP hebat ya. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih siap. Semangat. Semangat, Pak. Oke, mantap. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari senantiasa bermakna dan membawa manfaat dalam kehidupan kita. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah nampak presentasi saya? Sudah proses, Pak. Oke. Suara saya jelas Bapak Ibu, bisa didengar dengan jelas? Pak, sangat jelas. Baik. Jika suara saya misalnya tidak terdengar, bisa ditegur secara langsung, bisa juga melalui kolom chat Bapak Ibu ya. Oke, baik, saya slideshow dulu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah nampak slideshow-nya? Belum. Ya, udah. Oke, mantap. baik. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di ruang kolaborasi untuk sesi yang kedua ya. Di mana pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak ini kita akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok ya, dari kelompok yang sudah dibagi pada ruang kolaborasi sesi 1 sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita jauh membahas tentang diskusi sebentar, Bapak Ibu, ini saya perkenalkan terlebih dahulu terkait dengan identitas modulnya ya. Jadi, Bapak Ibu kita bisa lihat bersama di sini modul 1.2 sesi pembelajaran ruang kolaborasi ya. Ini adalah jumlah yang pelajaran. Kemudian ada capaian yang harus kita capai di sini, baik yang sifatnya umum maupun bersifat secara khusus. Oke, baik. Saya lanjutkan. Apakah presentasi saya jelas, Bapak Ibu? Suara saya terdengar jelas? Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini agenda yang akan kita sama-sama akan lalui. Yang pertama adalah pembukaan, ya. Kemudian yang kedua adalah refleksi pembelajaran modul. Yang ketiga adalah aktivitas sesi 2. Yang keempat adalah review aktivitas pembelajaran 2. Dan yang terakhir adalah sesi penutup. Nah, Bapak Ibu, di sesi pembukaan ini ya, kita bisa melihat secara bersama ini adalah skenario pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk ke sesi yang lainnya, terlebih dahulu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk rileks sejenak ya. Oke, Bapak Ibu, kita rileksnya ini sederhana ya. Ketika saya meminta Bapak Ibu sebentar ini ya, meminta Bapak Ibu untuk menunjukkan senjatanya ya, silakan diambil barang apa saja yang ada di dekat itu, diangkat tinggi-tinggi ya. Usahakan diangkat tinggi-tinggi supaya kelihatan di layar saya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu instruksinya? Bisa. Oke, hitungan ketiga ya. Mana senjatamu? Silakan diangkat Bapak Ibu. Oke. Ibu Maria, yang dipegang itu apa Bu ya? Pas ya, Bu. Fresh care. Oh, fresh care. Oke, bisa mungkin digambarkan Bu kaitannya dengan kegiatan kita hari ini, kenapa tertarik untuk menggunakan fresh care sebagai senjata?
karena aktivitas yang full mulai pagi dan kita berjumpa di room ini, jadi saya butuh flashcard ini untuk mata saya biar tetap Oh iya. standby. Oke, ini baru modul 1.2 Bu ya, masih panjang perjalanannya. Oke, lanjut. Kalau Pak, Seharian sudah beraktivitas. oh iya, luar biasa. Mantap. Kita lanjut ke Pak Budi. Ayo Pak Budi. Yang diangkat itu Iya, Pak. botol. Oke, mungkin bisa digambarkan terkait dengan kaitannya dengan kegiatan kita hari ini. Kenapa menggunakan botol sebagai senjata? Ya, senjata saya ini botol minuman. Kenapa saya pilih botol? Karena kita nanti lama di depan laptop, jadi nanti harus menyiapkan energi agar kita tetap fit, tetap semangat dalam mengikuti diskusi virtual. Oke, terima kasih. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, ya jadi mewakili ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya. Baik, oke saya kembali. Nah, Bapak Ibu, dalam modul ini, di sesi ruang kolaborasi 2 ini, kita ada tujuan yang ingin dicapai. Ya. Jadi sama seperti ruang kolaborasi 1, di mana tujuannya adalah CGP merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Ya, jadi ini yang menjadi tujuan utama daripada sesi kita hari ini, Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, saya lanjut. Selain itu, kita perlu membuat kesepakatan belajar, ya, agar kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi sama seperti di kelas ya, pada saat Bapak Ibu mengajar, itu membuat kesepakatan kelas. Tujuannya adalah supaya kondisi kelas lebih kondusif. Bagaimana Bapak Ibu, dari kesepakatan yang ada di layar ini, kita sepakati bersama atau ada yang perlu diubah begitu? Sepakat, Bapak. Oke, sepakat ya? Baik, sepakat. Kalau begitu kita kunci dan lanjutkan. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kita masuk di sesi yang kedua, ya. Sesi presentasi. Ya. Di mana pada sesi ini, Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa Bapak Ibu telah dibagi dalam kelompok dan nantinya akan mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Nah, sesi presentasi ini Bapak Ibu yang pertama yang harus diperhatikan bahwa masing-masing kelompok melakukan presentasi karya berupa poster, PowerPoint, video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Yang kedua adalah kelompok lainnya memberikan umpan balik konstruktif terhadap pemaparan kelompok. Yang ketiga, kelompok memperbaiki hasil karyanya sesuai dengan umpan balik yang diberikan oleh kelompok lainnya. Yang keempat, hasil revisi karya kelompok diunggah di LMS. Bapak Ibu, kita tadi telah membuat kesepakatan. Tujuannya agar nanti sebentar ketika teman kelompok kita presentasi, kita bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan. Ketika ada yang tidak setuju, kita bisa mengomentarinya, dan kemudian kita sama-sama mendapatkan hasil terbaik. Selanjutnya, Bapak Ibu, dalam kelompok ini yang presentasi itu sudah dibagi ya. Jadi berbagi peran. Ada yang berbagi ada yang bertugas sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kita. Kemudian yang kedua ada yang sebagai presenter yang akan menyajikan hasil diskusi, dan yang ketiga ada yang berperan sebagai notulen atau mencatat pertanyaan. Dan secara keseluruhan semua anggota kelompok memiliki peran untuk memberikan jawaban ketika ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lainnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke, baik, terima kasih. Suara saya masih terdengar jelas? Mantap, Pak. Oke, kita lanjutkan. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melakukan presentasi kelompok ya. Nah, di sesi presentasi kelompok ini akan diminta Bapak Ibu untuk presentasi. Kira-kira dari kelompok mana yang siap untuk pertama tampil di ini? Oke. Kelompoknya Ibu Desi dari kelompok 1. Oke, silakan Bu Desi. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 akan melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Ya, izin share screen ya Bapak.
Ya, silakan Bu, silakan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah hasil diskusi kelompok kami mengenai kekuatan nilai calon guru penggerak, yaitu dari kami satu kelompok gitu ya Bapak Ibu. Nilai-nilai yang kami miliki itu ada inovatif, mandiri, kolaboratif, dan berpihak kepada murid dan refleksi. Jadi di poster ini kami sudah menuliskan nilai-nilai guru penggerak yang kami miliki, dan yang paling dan satu yang kami jadikan aset itu adalah aset utama gitu ya, berdasarkan diskusi ini adalah berpihak kepada murid. Nah, kenapa kami memilih berpihak kepada murid? Ternyata implementasi dari berpihak pada murid ini masing-masing kami dalam satu kelompok sudah menerapkannya. Ya Bapak, demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Desi sudah mempresentasikan ya. Oke. Baik, saya izin kembali share screen ya, Bapak Ibu. Nah, di sini tadi sudah kita saksikan bersama ya terkait dengan presentasi dari kelompok ya. Semua kelompok sudah tampil dari kelompok 1, 2, dan 3. Kita berikan dulu aplaus Bapak Ibu untuk teman-teman kita yang sudah presentasi. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke sesi berikutnya, saya cuma ingin memberikan sedikit tambahan dari hal-hal yang saya catat selama kegiatan diskusi berlangsung ya. Jadi ada banyak hal yang berkembang dalam diskusi kita ini, luar biasa. Pemahaman Bapak Ibu dari hari ke hari memahami modul itu semakin bagus. Mudah-mudahan bisa dipertahankan dan tentu harapannya tidak sekedar dipahami tetapi bisa diaktualisasikan ya. Jadi di sini dari beberapa kelompok ini sudah ada beberapa hal yang berkembang dari pertanyaan kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3 maupun kelompok 3 ke kelompok 1. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya tekankan di sini bahwa nilai daripada guru penggerak itu seyogyanya tidak hanya sekedar menjadi teori yang kita lafazkan secara lisan Bapak Ibu ya. Jadi nilai ini harapannya sebagai guru penggerak itu bisa kita aktualisasikan terlebih dahulu pada diri kita ya. Jadi diri kita yang terlebih dahulu memulai. Ya, dalam agama kan kita diajarkan ifda binafsi tsumma li ghairi. Jadi segala sesuatu itu harus dimulai dari diri pribadi. Karena kita akan sulit menggugah orang lain ketika hal itu tidak pernah atau bahkan jarang kita lakukan seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa. Oke, jadi di sini nilainya ada inovatif, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan kemudian berpihak pada murid. Nah, rata-rata tadi di sekolah Bapak Ibu mendominasi yang sifatnya mandiri dan reflektif. Yang masih kurang itu adalah yang sifatnya kolaborasi. Ya, jadi Bapak Ibu ingat, di satuan pendidikan tidak ada yang namanya Superman, tidak ada yang namanya superhero. Yang ada adalah super team. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Saya seleksi dulu. Oke. Naruh temannya. Bagaimana Ibu Ista? Presentasi saya muncul, Bu? Belum, Pak. Muncul ya? Belum, Pak. Belum, oke. Belum, Pak Narto. Jaringan. Oke. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ya. Ya, Ini saya punya link untuk di Padlet ya, yang bisa kita akses bersama untuk sesi refleksi ya. Jadi Bapak Ibu
akan melakukan sesi refleksi di link Padlet yang saya bagikan di kolom chat. Ya, Bapak Ibu silakan diisi sesuai dengan pertanyaan yang muncul di Padlet Bapak Ibu. Ya, silakan ya mengakses masing-masing. Ini sementara di laptop saya ada gangguan, jadi saya menggunakan device yang satu ya, menggunakan HP. Oke, Bapak Ibu. Oke, sembari menunggu, silakan diisi. Ya, sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Sri sudah mengisi ya. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya ingin meminta ya terkait dengan apa yang Bapak Ibu tuliskan di sini, saya ingin tanyakan secara langsung nih sama Ibu Sri ya. Dari beberapa pertanyaan yang muncul ya di Padlet itu, saya ingin bertanya kepada Ibu Sri. Di antara beberapa teman ya kelompok Ibu Sri, kira-kira yang mana yang menginspirasi? Kira-kira siapa dan nilai apa yang kemudian membuat Ibu Sri ini tertarik begitu? Iya. Terima kasih Pak Narto. Sebetulnya semua teman ini sangat menginspirasi, tapi saya mengambil Pak Denny. Beliau sangat kolaboratif sekali dengan teman-teman di kelompok kami, begitu Pak Narto. Senang bekerja sama, menjiwai begitu. Oke, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Sri. Oke, baik. Bapak Ibu, kita sudah melakukan kegiatan refleksi ya. Jadi refleksi itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi setiap proses yang kita lalui harus selalu diiringi dengan refleksi. Karena refleksi akan membuat kita tersadar dengan proses yang kita lalui. Mungkin ada yang masih kurang, kita perlu memperbaikinya seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi yang terakhir ya Bapak Ibu, sesi penutup. Nah, di sesi penutup ini Bapak Ibu, saya cuma ingin mengingatkan kepada kita untuk jangan lupa ya mengunggah tugas di LMS tepatnya pada alur demonstrasi kontekstual. Jadi hasil diskusi kita yang kemudian tadi sudah diberikan masukan dari beberapa teman kita dari berbagai kelompok itu kemudian direvisi dulu kalau ada yang harus direvisi dan kemudian itu nanti dibagikan ke teman-teman. Lalu kemudian itu yang diupload ke LMS masing-masing secara mandiri. Jadi Bapak Ibu ingat ya, diupload secara mandiri masing-masing di LMS-nya. Kemudian Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali untuk tugas-tugas yang sebelumnya yang ada di paket di modul sebelumnya itu diselesaikan, dituntaskan ya. Terkhusus untuk hari ini itu due date-nya, waktunya itu terakhir di tanggal 16 Juni 2022. Jadi Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, ini harapannya kita bisa mengirim tugasnya sebelum tanggal 16 ya. Karena batas akhir unggah itu tanggal 16 Juni tepat pada pukul 11:59 seperti itu. Karena kalau kita terlambat mengupload Bapak Ibu itu akan terhitung 0 di LMS. Jadi kita rugi begitu padahal kita sudah mengerjakan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita sesi foto bersama dulu ya sebelum kita menutup, kita foto bersama dulu. Oke, siap-siap. Bapak Ibu silakan gaya formal dulu ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Gaya bebas Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak mengambil manfaat dan faedah dari apa yang kita diskusikan hari ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah pantun. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.